data verifikasi administrasi peserta seleksi P3K yang tidak otomatis terkoneksi dengan pangkalan data daerah, sehingga muncul permasalahan lolosnya calon peserta tes yang tak sesuai standar kualifikasi. Kementerian dan lembaga telah melakukan rekonstruksi anggaran sebagai tindak lanjut instruksi Presiden perihal efisiensi anggaran. Dalam proses itu, Komisi 7 DPR RI menegaskan mitra kerjanya untuk tidak menjadikan PHK tenaga non-ASN sebagai langkah efisiensi. Hal itu ditekankan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim dalam kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ia memastikan tidak ada PHK tenaga non-ASN di Lembaga Penyiaran Publik atau LPP-TVRI dan RRI di Kalimantan Barat. Husnunia meyakini efisiensi hanya mempengaruhi operasional kerja yang akan berangsur pulih seiring berjalannya waktu. Efisiensi banyak PHK dan Komisi 7 berkomitmen dengan mitra jangan sampai ada PHK. Tadi udah terkonfirm tidak ada PHK. Meskipun memang ada efisiensi, sekira butuh penataan dan bukan berarti tidak bisa kembali pulih. Nanti kita harapkan sambil berjalannya waktu bisa penataan-penataan. Termasuk juga kita konfirmasi tadi tentang sumber daya manusia. Ini efisiensi menjadikan momen untuk kita menata lagi SDM kita. Husnunia menilai efisiensi anggaran sebagai momen untuk menata kembali SDM yang ada di LPP Kalimantan Barat. TVRI Kalimantan Barat dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi jurnalis dan kontributor. Ia memastikan Komisi 7 DPR RI siap mengawal program itu jika membutuhkan dukungan anggaran. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hozin mempertanyakan rujukan data verifikasi administrasi peserta seleksi P3K yang tidak otomatis terkoneksi dengan pangkalan data daerah, sehingga muncul permasalahan lolosnya calon peserta tes yang tak sesuai standar kualifikasi. Komisi 2 DPR RI menemukan 3 kepala desa di Sumatera Selatan lolos menjadi P3K atau ASN. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya atas mekanisme verifikasi data yang dilakukan tim seleksi. Hozin menyebut temuan serupa bisa saja terjadi di daerah lain, sehingga berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kalau hanya verifikasi yang tersedia bersifat administratif, ini berbahaya. Karena kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah-daerah yang lain. Ada kepala desa yang secara undang-undang desa sudah jelas tidak boleh merangkap jabatan, apapun itu bentuknya, itu bisa lolos dalam proses seleksi. Sementara mereka yang berharap betul dalam proses seleksi ini puluhan tahun tidak bisa terakomodir. Ini kan sudah mencederai keadilan sosial sila kelima kita. Ini tolong penegasan dari BKN sebetulnya seperti apa mekanismenya, biar tidak kemudian terjadi. Muhammad Hozin meminta pemerintah segera membuat aturan yang memungkinkan kolaborasi data lintas lembaga agar kejadian serupa tak terulang kembali. Menurutnya, profesionalitas para stakeholders yang terlibat dalam seleksi P3K adalah unsur penting dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer melalui seleksi P3K.